Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Erika Dewi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas landasan pendidikan, filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Filsafat idealisme dan realisme. Idealisme dan realisme adalah dua paham filsafat yang saling bertentangan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir baik dari barat atau timur selama lebih dari 2000 tahun. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat barat yang dominan. Di lain pihak, realisme dengan asumsinya bahwa itu berdiri sendiri di luar pikiran manusia telah diterima orang sepanjang sejarah. Realisme tidak pernah dipersoalkan oleh pemikir-pemikir barat sampai abad ke-17. Kebanyakan orang mengira diri mereka itu ada di tengah-tengah dunia, benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Akal manusia dan alam di luarnya saling mempengaruhi, tetapi interaksi ini tidak mempengaruhi watak dasar dari alam. Ada definisi idealisme. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealis berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. 2. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Kata idealis dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olok seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi suatu situasi sering dinamakan idealis. Arti falsafi dari kata idealis ditentukan lebih banyak oleh arti biasa dari kata daripada kata ideal. Seorang idealis mengatakan bahwa kata-kata idealisme adalah lebih tepat daripada idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikir-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mendesaiga hal yang lebih dahulu daripada materi. Idealisme menekankan mensegai hal yang lebih dahulu daripada materi. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dapat terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Oleh karena itu, alam mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan. Maka seorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdapat dalam alam. Oleh karena alam ini adalah suatu sistem yang logis dan spiritual, dan hal itu tercermin dalam usaha manusia, dan hal itu tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang baik. Jiwa bukannya satuan yang terasing atau tidak real. Dalam proses ini, dalam tingkat yang tinggi, menunjukkan dirinya sebagai aktivitas akal, jiwa, dan perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupannya sendiri. Meskipun begitu, alam tidak dapat berdiri sendiri karena alam yang objektif bergantung sampai batas tertentu kepada jiwa atau akal. Kaum idealis percaya bahwa manifestasi alam yang lebih kemudian dan lebih tinggi adalah lebih penting dalam menunjukkan sifat-sifat prosesnya daripada yang lebih dahulu dan lebih rendah. Kaum idealis dapat mengizinkan ahli-ahli sains dan fisika untuk mengatakan apakah materi itu, dengan syarat mereka tidak berusaha menciutkan segala yang ada dalam alam ini. Menurut sebagian dari kelompok idealis, terdapat kesatuan yang dalam satu rangkaian tingkatan yang mengungkapkan dari materi melalui bentuk tumbuhan-tumbuhan, kemudian melalui binatang-binatang, hingga sampai kepada manusia, akal dan jiwa. Kaum idealis condong untuk menentukan teori koherensi
esensi atau konsistensi dari percobaan kebenaran. Ada juga jenis-jenis idealisme. Idealisme subjektif atau imaterialisme. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan seorang idealis subjektif pendirian bahwa akal jiwa dan persepsinya objek pengalaman, bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi benda-benda seperti bangunan, pohon-pohonan, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Jika dikatakan bahwa benda-benda itu ada ketika benda-benda itu tidak terlihat, dan jika percaya kepada wujud yang terdiri dari dunia luar disebabkan oleh akal yang menjawab bahwa ketertiban dan konsistensi alam adalah real disebabkan oleh akal yang aktif, yaitu akal Tuhan. Akal yang tertinggi adalah pencipta dan pengatur alam. Kehendak Tuhan adalah hukum alam. Tuhan menentukan urutan dan susunan ide-ide. Yang kedua jenis-jenisnya yaitu idealisme objektif. Banyak filosof idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme. Masa ini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme, dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Walaupun idealisme baru dipakai pada waktu yang belum lama untuk menunjukkan suatu aliran filsafat, Plato menamakan realitas yang fundamental dengan nama ide, tetapi baginya tidak seperti Berkeley. Plato percaya bahwa di belakang alam perubahan atau alam empiris, alam fenomena yang kita lihat atau kita rasakan, terdapat dalam ideal, yaitu alam esensi, form atau ide. Menurut Plato, dunia dibagi dalam dua bagian. Pertama, dunia. Ada juga jenis-jenisnya, personalisme atau idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme. Mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi suatu jiwa atau seorang pemikir. Nilai-nilai moral dan spiritual diperkuat oleh jiwa kreatif personal, dan jiwa mempunyai hubungan dengan segala sesuatu. Personalisme bersifat deistik atau percaya pada adanya Tuhan. B. Ada definisi realisme. Idealisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19. Di tengah memasuki abad ke-20, realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh, artinya yang bukan sekadar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Realisme menegaskan bahwa sikap common sense yang diterima orang secara luas dalam benar, artinya bahwa bidang atau objek fisik itu ada, tak bersandar kepada kita, dan bahwa pengalaman kita tidak mengubah watak benda yang kita rasakan.
Dua jenis-jenis realisme. Realisme adalah suatu istilah yang meliputi bermacam-macam aliran filsafat yang mempunyai dasar-dasar yang sama. Sedikitnya ada 3 aliran dalam realisme modern. Pertama, kecenderungannya kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai contoh, materialisme mekanik adalah realisme, tetapi juga materialisme. Kedua, cenderungan terhadap idealisme. Dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa. Terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan dua dari beberapa jenis lainnya. Apa yang kadang-kadang dinamakan realisme platonika atau konseptual atau klasik adalah lebih dekat kepada idealisme modern daripada realisme modern. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh dari data rasa kepada objeknya, kecuali dengan jalan inference. Dengan begitu, maka kita mempunyai pertama, akal yang mempersepsi, orang yang mengetahui atau organisme yang sadar. Kedua, objek dengan kualitas primer. Ketiga, data rasa yang menghubungkan antara akal yang mengetahui dengan objek. Kelompok realis membedakan antara objek pikiran dan tindakan pikiran itu sendiri. Pada umumnya, kaum realis menekankan teori korespondensi untuk meneliti kebenaran pernyataan-pernyataan. Kebanyakan kaum realis menghormati sains dan menekankan hubungan yang erat antara sains dan filsafat. Tetapi banyak di antara mereka yang bersifat kritis terhadap sains selama yang mengandung dualisme atau mengingkari bidang nilai. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.